Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu dari analisa deskriptif data dua dimensi dengan menggunakan scatter plot dan korelasi pada data coronary artery disease atau disebut dengan CID. Bisa di next. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Dari saya, Muhammad Radi Anggara, dengan NIM 1030524000071. Perkenalkan, saya Rindiati Aprianti dengan NIM 1030524000059. Perkenalkan, nama saya Ida Sri Rahayu dengan NIM 1030524000069. Oke, bisa dilanjut. Untuk dari latar belakang penelitian kami, yang pertama itu riwayat pasien atau rekam medis adalah catatan berisi informasi mengenai kondisi medis dan perawatan kesehatan pasien. Rekam medis dapat berupa dokumen, kertas, atau elektronik. Scatter plot digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel. Korelasi statistik adalah alat untuk mengukur dan mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif. Dengan menggunakan scatter plot dan korelasi, membantu untuk menganalisis sebuah antara riwayat pasien dengan penyakit arteri koroner. Dapat memberikan berbagai wawasan, baik dalam praktis, klinis maupun penelitian. Tujuan dari penelitian kami yang pertama yaitu mengetahui grafik scatter plot antara riwayat pasien dan pasien arteri koroner dari data. Yang kedua yaitu mengetahui korelasi antara riwayat pasien dan penyakit dari data. Kajian pustaka, hubungan antara current smoker, ex-smoker, obesity, dan anemia dan dyspnea dengan CID pada dasarnya penyakit arteri koroner atau coronary artery disease yang bisa disebut juga dengan CID adalah kondisi yang disebabkan oleh penumpukan plak di arteri koroner yang dapat mengganggu aliran darah ke jantung. Berikut adalah beberapa faktor berkontribusi terhadap CID dalam segi kesehatan. Yang pertama ada faktor utama seperti merokok, hipertensi, dislipidemia, dan diabetes mellitus. Ada juga faktor lainnya seperti gaya hidup, genetik, lingkungan, dan psikologis. Bisa dilanjut. Oke, untuk pembahasan, rekan saya akan menjelaskan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, yaitu tentang scatter plot. Scatter plot adalah sebuah grafik yang biasa digunakan sebagai visualisasi data untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel atau lebih dalam dua dimensi maupun tiga dimensi maupun lebih. Untuk bisa menggunakan scatter plot, syaratnya ya adalah skala yang data yang digunakan haruslah skala interval dan skala rasio, diucapkan oleh Prasetya Wijaya dalam bukunya. Next. Pembahasan yang kedua adalah mengenai korelasi. Korelasi dipisahkan menjadi dua. Yang pertama ada korelasi positif. Korelasi positif adalah apabila hubungan X dan Y mengalami kenaikan, apabila dari variabel X-nya sendiri mengalami kenaikan, maka variabel Y-nya juga akan mengikuti kenaikan juga. Begitu pula dengan penurunan pada variabel X akan diikuti pula oleh penurunan oleh variabel Y. Korelasi negatif adalah apabila variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, apabila variabel Y akan mengalami kenaikan. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan adalah korelasi. Sudah saya jelaskan sebelumnya di korelasi materi bagian 2 tentang jenis-jenis korelasi. Berikutnya akan saya sampaikan tatanan atau revisi skala dari korelasi berikut. Korelasi itu terbagi menjadi dua, yaitu korelasi positif dan negatif. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Korelasi positif itu berkisar antara 0,0 sampai 1,0. Apabila dia berada di antara 0,0 sampai 0,5, berarti dia positif lemah. Apabila dia berada di antara positif
apabila dia berada antara 0,5 sampai 1,0, maka dia positif kuat. Dengan angka 1,0 berarti korelasi positif sempurna, dengan angka atau tepat berada di antara 0,5 berarti dia korelasi positif sedang. Dan apabila dia tepat berada di antara 0,0 itu berarti dia tidak ada korelasi. Dan sebaliknya, korelasi negatif berkisar antara 0,0 sampai negatif 1,0. Apabila dia berada antara 0,0 sampai negatif 0,5 berarti dia korelasi negatif lemah. Apabila dia tepat berada di antara negatif 0,5, itu berarti dia korelasi negatif sedang. Apabila dia berada di antara negatif 0,5 sampai negatif 1,0, berarti dia negatif kuat. Apabila dia tepat berada di antara apabila dia tepat berada di negatif 1,0, itu berarti dia korelasi negatif sempurna. Dapat pula disimpulkan bahwa 0,0 sampai 1,0 diantaranya itu dapat pula disebut dengan korelasi positif. Jadi yang di tengah-tengah ini bisa disebut yang lemah, dan di luar dari yang tengah-tengah itu bisa disebut kuat, akan tetapi apabila tepat di 0,0 itu tidak ada korelasi sama sekali. Apabila tepat di 1,0 positif, dia itu sempurna. Apabila tepat di 1,0 negatif, dia berarti juga negatif sempurna. Kasus yang pertama akan kita bahas yaitu scatter plot antara current smoker atau perokok aktif dengan CAD atau risiko mengidap CAD. Berikut sudah kami tampilkan gambar mengenai data current smoker dengan risiko mengidap CAD beserta dengan scatter plotnya. Dapat diketahui bahwa nilai trend line-nya atau nilai korelasinya berjumlah 0,073504. Artinya scatter plot current smoker atau hubungan atau korelasi antara current smoker atau perokok aktif dengan CAD-nya berkorelasikan positif lemah atau hampir tidak ada korelasi yang signifikan. Next, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu scatter plot ex-smoker atau mantan perokok dengan CAD atau hubungan atau korelasi apabila mantan perokok tersebut mengidap CAD. Berkorelasikan 0,035578 dengan relasi positif lemah. Sama seperti kasus yang pertama, korelasi yang kedua ini hampir tidak ada korelasi yang signifikan. Kita next ke kasus yang ketiga, scatter plot obesity atau obesitas dengan CAD atau resiko mengidap CAD. Bernilai korelasi negatif min 0,022246 atau dapat pula disebut dengan nilai korelasi negatif lemah. Dan hampir juga tidak ada korelasi yang signifikan antara scatter plot obesity dengan CAD atau resiko mengidap CAD. Kemudian pada kasus keempat ada scatter plot edema atau pembengkakan pada bagian tubuh tertentu dengan CAD atau resiko mengidap CAD. Pada scatter plot tersebut terlihat memiliki nilai korelasi 0,05407 yang berarti memiliki korelasi positif lemah dan tidak ada korelasi yang signifikan. Kemudian pada kasus kelima yaitu scatter plot dyspnea atau sesak nafas dengan CAD atau resiko mengidap CAD. Ya Allah, menghadapi lagi. Gak apa, gak apa, nanti aku katakan yang ngedit. Anjirit. Kemudian pada kasus kelima yaitu scatter plot dyspnea atau sesak nafas dengan CAD. Pada scatter plot tersebut terlihat nilai korelasi negatif 0,12521 yang berarti memiliki nilai korelasi negatif lemah dan tidak memiliki korelasi yang signifikan. Sebagai penutup, dari hasil penelitian kami, kita bisa menyimpulkan yang pertama yaitu korelasi positif. Dengan mengetahui bahwa ada korelasi positif antara dua variabel seperti pada contoh kasus pertama dan kedua dan keempat, dapat membantu kita memahami bahwa peningkatan satu variabel mungkin berkontribusi pada peningkatan variabel lainnya. Kedua, ada korelasi negatif. Begitu pula sebaliknya, mengetahui adanya korelasi negatif seperti ada pada kasus 3 dan 5 dapat menunjukkan bahwa peningkatan satu variabel mungkin berhubungan dengan penurunan variabel lainnya. Yang selanjutnya, analisis membuktikan
Antara variabel yang diuji dinyatakan berasosiasi karena suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Korelasi positif dan negatif adalah alat penting dalam analisis statistik yang digunakan untuk membantu memahami hubungan antara variabel. Dengan memahami jenis korelasi ini, kita dapat membuat prediksi dan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada. Hasil analisis ini dapat menjadi informasi yang akan menentukan keputusan suatu individu atau himpunan di waktu yang akan datang. Bisa di next. Untuk yang terakhir, sebagai penutup, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.